Halo guys, kembali lagi di podcast kebanggaan kita, Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah guys, banyak banget nih sekarang di kalangan remaja nih kita sedang banyak banget maraknya nih orang-orang remaja nih pada berpacaran, abis itu bahkan anak-anak di bawah umur nih pada berpacaran nih guys. Makanya kali ini kita bakal bahas tentang berpacaran yang baik. Kemarin kan kita udah bahas tuh tentang move on, gimana sih caranya move to the next level. Nah, maka kali ini kita akan membawa narasumber yang paling mantep untuk membawakan tema kita kali ini, yaitu berpacaran dengan baik. Itu ada Panaya. Pendeta kita kali ini akan membahas nih, akan membimbing teman-teman remaja semua tentang berpacaran yang baik. Nah, Pak, kan zaman sekarang nih banyak banget nih Pak, anak-anak di bawah umur yang berpacaran. Mungkin perlu bimbingan Pak, mereka gimana sih cara berpacaran yang baik itu? Menurut Bapak gimana Pak? Oke, jadi kalau bicara soal pacaran, berarti ini pacaran di kalangan anak remaja Kristen ya, remaja Kristen. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya dengan pertanyaan gimana sih pacaran yang baik itu bagaimana begitu ya. Nah, maka yang menjadi jawabannya adalah pacaran yang baik itu harus sama-sama nih ya berpusat kepada Kristus begitu. Berpusat pada kebenaran firman Allah, pada Alkitab gitu. Karena pacaran yang berpusat pada Kristus itu pacaran yang lebih sehat ya daripada yang dijalankan berdasarkan ikut-ikutan atau nilai-nilai duniawi gitu. Kenapa harus berpusat pada Kristus? Karena firman-Nya ada. Di situ berbunyi tuh di Ibrani 10 ayat 24 gitu. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi harus berpusat sama Kristus dulu ketika kita pacaran. Nah, yang kedua, pacaran yang baik itu harus saling jujur ya, satu dengan yang lain gitu ya. Sesama pacar itu saling jujur. Jadi jangan saling ngebohongin gitu ya. Karena kenapa? Karena kebohongan itu pasti berbuntut ya. Berbuntut tuh pasti, sekali kita berbohong maka akan terus lanjut, terus jadi kebiasaan ya Pak jadinya. Kalau udah jadi kebiasaan, udah jadi repot dah di kemudian hari. Jadi jujur aja. Karena kan firman Tuhan juga bilang bahwa kita tidak boleh bersaksi dusta gitu. Jadi berbohong itu juga dosa gitu. Jadi kita harus saling jujur satu dengan yang lain gitu. Nah, berikutnya pacaran yang baik itu juga mesti ada yang namanya ruang bebas dalam tanda kutip ya. Ada di mana kita tidak mengekang pacar kita gitu ya, pasangan kita gitu. Kenapa? Karena mau bagaimanapun orang itu juga butuh bertumbuh, berkreasi ya, butuh melakukan sesuatu yang nggak selamanya sama pacar gitu. Pasti ada waktu-waktu yang mereka sendiri butuh untuk sendiri, dan itu mesti kita berikan gitu. Karena kan kalau kita bilang pacaran berarti harus ada kasih. Nah, kasih itu juga artinya memberi kebebasan bagi pacar kita untuk berkembang. Nah, lalu berikutnya dalam kita berpacaran itu kita juga perlu yang namanya pembimbing. Gitu, pembimbing. Kenapa? Karena kadang Tuhan itu pakai orang nih untuk menegur kita nih yang pacaran. Apakah pacaran kita itu sudah sesuai koridor atau justru melenceng gitu ya. Nah, beruntungnya tuh di kita di pemuda sudah ada growth group. Nah, nanti anak-anak remaja yang berangkat ke pemuda, nah bisa join di growth group itu gitu ya, untuk supaya kita punya mentor atau pembimbing yang membangun iman kita dalam Tuhan. Kenapa? Karena dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 juga di situ ada firman-Nya tuh ngomong tuh. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Nah, jadi butuh yang namanya pembimbing untuk kita berpacaran. Nah, kira-kira kalau ditanya bagaimana pacaran dengan baik, ya begitu tuh kira-kira. Kurang lebihnya seperti berarti itu. Berarti gitu. Berpacaran itu bukan ajang berkompetisi ya Pak ya? Berarti bukan lu pacaran itu lu keren, bukan berarti ya Pak ya? Bukan dong. Bukan ya?
Berarti pacaran itu kita harus dalemin dulu diri kita harus udah sesuai belum sama Kristus gitu ya Pak ya. Nah kata Bapak tadi kan kita tuh berpacaran harus tidak boleh dikekang gitu kan, harus bebas. Maksud saya berpacaran juga tidak boleh ke pasangannya sendiri kita tidak boleh mengekang gitu. Tapi kan kebebasan itu pasti ada batasannya kan Pak. Nah batasan dalam berpacaran itu gimana sih Pak menurut Bapak? Ya kalau bicara soal batasan pacaran itu kalau dijelasin satu-satu ya itu panjang lebar. Nah itu dia. Nah tapi saya ke intinya aja. Intinya tuh yang pertama begini. Kalau kita pacaran kita perhatiin juga usia kita. Nah banyak tuh teman-teman saya yang udah di bawah umur, malah mereka melenceng dari batasan-batasan itu. Nah ya maksudnya gini, pacaran itu kan adalah sebuah tahap yang intinya itu dia di atas persahabatan nih antara pria dan wanita. Saya ulangi ya, antara pria dan wanita. Soalnya zaman sekarang guys, udah ya seperti itulah ya. Nah sekaligus sebagai persiapan juga nih pacaran nih ya untuk nantinya kita mau masuk hubungan yang lebih serius gitu ya, pernikahan, pertunangan dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu mengingat seriusnya pacaran ini harusnya orang itu kalau mau berpacaran harus udah matang dulu tuh. Jadi udah harus matang dan dewasa dalam pola pikir, dalam bertingkah laku gitu ya. Harus punya kedewasaan itu gitu. Nah, banyak orang ketika pacaran tidak mau memikirkan hal itu gitu. Maunya ya seperti doang. Orang lain aja gitu, punya pacar saya juga ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan gitu ya, senang-senang aja gitu. Nah, akhirnya kan kalau kayak begini bisa terjebak di dalam sebuah emosi sesaat tuh ya, dan akhirnya jatuh ke berbagai pencobaan ketika nanti berpacaran gitu ya. Memang usia itu nggak bisa menjamin bagaimana kedewasaan seseorang. Oleh karena itu kita itu disuruh bijaksana dan punya hikmat untuk mengenali diri kita dulu nih, sebelum kita berani untuk memulai komitmen berpacaran gitu ya. Kalau kita memang nih merasa belum mau pacaran atau belum dapat pacar nih, ya jangan ngoyo gitu. Jangan ngoyo, waduh itu udah punya pacar, saya belum gitu nih. Hidup saya berantakan, stres, nggak konsen, saya harus punya pacar dan sebagainya. Jangan ngoyo. Hidup itu bukan selamanya harus pacaran, ya kan? Pakai waktu single kita nih, kalau kita masih single nih ya, untuk kembangin diri sendiri deh. Berkreasi, talenta kita berkembang ya. Dan jadi single tuh enak. Kita nggak harus ini dan itu gitu ya, ada untungnya juga. Nah berikutnya juga batasan dalam berpacaran itu adalah yang pertama yang kedua tidak melakukan aktivitas yang bersifat seksual. Gitu ya. Nah biasanya nih ini yang sering kali terjadi ini. Kenapa? Karena kegiatan melakukan berdua-duaan di tempat gelap, tersembunyi gitu ya, atau dimanapun itu ya, itu kerap kali dicari begitu. Dan ini kan menjadi sesuatu hal yang salah. Lalu berpakaian yang tidak sopan ya, bahkan sekarang berpakaian itu jadi habits gitu ya Pak ya. Habits karena apa? Karena kan itu mengundang keingintahuan. Coba bayangin kalau berpakaian agak terbuka, ketat, transparan dan sebagainya gitu ya. Lalu sering banget pacaran itu melakukan kontak fisik yang berlebihan gitu. Ya kontak fisik yang berlebihan dari yang sedikit lama-lama nanti menjadi bukit. Nah gitu. Itu dia. Nah makanya perlu diingat aktivitas seksual sekecil apapun, entah itu pegangan tangan dan apa, itu bisa merangsang untuk melakukan aktivitas seksual yang lebih besar. Yang senonoh ya Pak. Iya, jadi kalau resikonya kita tahu nih adalah resiko yang besar, ngapain kita harus melakukan hal itu gitu? Kan pacaran bukan soal itu doang. Pacaran itu mau mengenal siapa orang lain, siapa diri kita. Itu intinya gitu ya. Dan persiapan kita untuk bisa mengelola pikiran, perasaan, kegiatan, waktu dan sebagainya gitu. Kan seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga, pacaran itu harus dengan lawan jenis dan seiman. Itu prinsip ya dalam zaman sekarang gitu ya. Anak-anak remaja harus berani dengan tegas kalau mau pacaran ya pacaran dengan lawan jenis dan seiman. Itu kuncinya, harus tegas. Harus tegas. Iya, kenapa? Karena firman Tuhan bilang
janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Jadi udah jelas kan? Gitu. Jadi kalau pacaran ya seperti itu. Nah, itu batasannya gitu ya. Kita pacaran itu seperti apa gitu. Nah, saya mau tanya nih Pak, kan kata Bapak tadi pacaran ada batasannya, tidak boleh membatasi pasangannya satu sama lain. Seperti boleh temenan sama siapa aja, sama cewek ataupun cowok. Tapi kan ada juga rasa kecemburuan Pak, mungkin yang mereka rasakan, jadi mereka ingin membatasi pasangan mereka sendiri Pak, untuk tidak temenan sama lawan jenis gitu. Jadi jawabannya yang tadi, kalau kita belum matang secara hati kita, belum bisa mengelola perasaan kita dengan baik, belum bisa menerima sebuah kenyataan hidup seperti apa, belum matang atau dewasa secara pola pikir kita ngapain harus pacaran? Gitu. Karena kita belum siap gitu ya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas dengan teman-teman kita, baik laki atau perempuan, dan kita punya pacar gitu ya, kita juga harus jaga diri juga kan, artinya gitu. Kalau kita udah punya pacar ya kita mesti tahu diri, ada gitu. Batasannya. Tahu diri bahwa ya nggak boleh terlalu dekat dan segala macam gitu. Kan kita punya hikmat dan kebijaksanaan di dalam soal itu gitu. Jadi, tapi kalau ada yang posesif, cemburu berlebihan dan segala sesuatunya, ya menurut saya dia harus belajar untuk mengelola hatinya, bawa kepada Tuhan, berdoa gitu ya, supaya bisa bertambah dewasa gitu dalam bertindak gitu. Berarti mereka ini belum cukup dewasa kali untuk berpacaran ya. Mereka berarti harus perlu belajar lagi kali ya Pak ya. Nah Pak, saya kan udah tahu nih berpacaran yang baik itu gimana, habis itu batasan-batasannya apa aja. Nah, cara menjaga komitmen dalam berpacaran itu gimana sih Pak? Nah, teman-teman mungkin agak susah nih dalam menjaga komitmen, karena zaman sekarang kan gonta-ganti pacar terus kan zamannya ya. Jadi memang di zaman sekarang tuh ya, orang itu gampang kan melihat orang lain gitu ya, lewat foto, lewat video dan segala macam gitu. Jadi itu bisa menjadi sesuatu hal yang kalau kita tidak bisa memanage hati, perasaan, sesuatu yang buruk. Nah, oleh karena itu, kalau untuk menjaga komitmen butuh yang namanya kesetiaan. Kita butuh yang namanya kesetiaan. Memang di dalam Alkitab itu nggak ada yang secara langsung bagaimana pacaran yang baik, tapi di dalam Alkitab itu ada yang ngomong begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Berpacaran itu juga sama, mengasihi setiap waktu, menjadi saudara dalam kesukaran bagi pacar kita gitu. Kita ada buat mereka gitu ya. Apalagi kalau jarak jauh nih. Kalau jarak jauh itu kan butuh kesetiaan yang sangat dewasa. Apalagi gitu ya. Lagi zaman LDR kan sekarang ya. Iya, harus bisa dewasa. Kan? Harus bisa dewasa untuk menerima kenyataan itu begitu. Nah, itu udah resikonya kali. Udah resikonya, tapi kan sekarang pacaran jarak jauh itu bukan lagi jadi persoalan kan, kita bisa video call dan segala macam, telepon. Kalau dulu kan susah banget tuh, Pak. Susah. Sekarang kan udah gampang gitu. Jadi butuh yang namanya kesetiaan gitu. Kenapa kita mesti setia, belajar setia? Karena Tuhan setia sama kita. Jadi frame kita harus Tuhan, selalu harus Tuhan, bukan yang lain. Icon kita ya Pak ya. Bukan icon doang, dia adalah pedoman, dia adalah semua pusat hidup kita. Jadi kita mesti ngikutin Tuhan gitu. Nah, lalu berikutnya untuk menjaga komitmen kita ya kita harus saling mendoakan gitu. Kan akan selfish sekali kalau kita nggak mendoakan pacar kita, tapi kita mendoakan yang lain atau dan sebagainya begitu ya. Memperhatikan orang itu adalah ketika kita ingat dia dalam doa kita. Iya kan? Mengasihi dia ya adalah ketika kita membawa doa juga. Berdoa juga buat orang yang kita kasihi gitu. Jadi untuk menjaga komitmen sama-sama nih harus rajin berdoa berdua. Harus sama-sama rajin ikut persekutuan di gereja. Ya, harus rajin ngomong soal firman Tuhan. Harus rajin ikut pelayanan di dalam kehidupan gereja ya. Harus begitu. Karena apa? Karena itulah yang bisa membangun komitmen kita.
Kalau itu nggak dilakukan, gimana kita bisa bangun komitmen? Orang komitmen kita itu terbangun karena Tuhan, ya kan? Nah, jadi jangan ikutan gaya orang pacaran di luar. Yang udah yang udah yang udah kayak nggak kenal Tuhan lah pacarannya gitu ya. Walaupun itu dilakukan oleh orang yang keren lah, yang kita anggap jadi idola kita lah, tapi kalau itu menyimpang dari firman Tuhan, jangan tinggalin aja. Kita harus ikuti apa kata Tuhan, apa kata Alkitab, ya, supaya pacaran kita itu sehat. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu untuk menjaga komitmen yang berikutnya adalah kita harus saling menjaga kekudusan. Tuh seperti tadi tuh yang batasan gitu ya, kita harus menjaga diri kita itu kudus gitu. Yang tadi, cobalah menghindari kontak fisik yang bisa membangkitkan hawa nafsu kita, gitu ya. Firman Tuhan kan bilang 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu jadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa orang yang menikah itu banyak gagal gitu ya dalam kehidupannya? Cerai. Ya seperti itu, karena di awal pernikahannya sudah pacarannya udah nggak kudus, mungkin nggak bisa kita pukul rata. Jadi pernikahan kudus itu kalau menurut saya ya berawal dari pacaran yang kudus. Saat kita menjalani hubungan berpacaran, kita juga dituntut untuk menghormati, menghargai masa depan kita, masa depan pacar kita gitu ya. Maka kita mesti membangun hubungan pacaran kita dengan komitmen yang benar. Tapi kan banyak banget nih Pak orang di luar sana yang mikirnya, wah pacar gue nih kayak kurang lah dalam Kristus gitu. Mungkin gue bisa ngubah nih ke depannya. Itu menurut Bapak gimana sih Pak? Menurut Bapak baik atau mungkin malahan membuat beban tersendiri nih untuk yang mau merubah pacaran sendiri? Ya, kalau itu menjadi sebuah komitmen dari orang tersebut, oke aja. Tapi langkah pertama ketika kita ingin mengubah orang, ubah diri sendiri dulu. Ya. Nah, kalau diri kita nggak pernah dekat sama Tuhan, ngerepotin orang tua, ngerepotin temen dan segala macam, lu ngapain jadi sok pahlawan untuk ngubahin orang? Diri sendiri juga belum bisa kita ubah. Urus aja dulu diri sendiri. Urus diri kita sendiri aja dulu lah. Nah, kalau misalkan kita nggak mampu untuk merubah diri kita, jangan berlagak untuk mau mengubah orang lain. Begitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya nih, kalau memang ternyata pacar kita bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, pertahanin. Itu pacar yang baik. Pacaran baik. Tapi kalau misalkan ternyata dalam hubungan pacaran kita, kok kita merasa kita lebih jauh dari Tuhan daripada sebelumnya, berarti pacar kita ini kurang dekat sama Tuhan. Nah, gimana itu jadi beban kita. Jadi pilihan juga ya Pak ya? Nah, pilihannya kan ada di kalian kan? Apa mau terus mempertahankan dengan menggiring dia untuk lebih dekat sama Tuhan, atau memang pilihannya udahlah saya stop sampai di sini. Nah, itu. Karena sepertinya memang dia nggak bisa berubah. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya untuk sesuatu yang lebih baik ke depan, diakhiri aja. Kalau memang ternyata dalam kehidupannya dia nggak bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, tapi kan tadi heroiknya adalah orang yang jauh dari Tuhan itu kan butuh pertolongan. Nah, itu dia. Untuk supaya dia bisa lebih dekat sama Tuhan. Siapa yang bisa membawa? Ya kita. Nah, itu butuh effort. Nah, gimana butuh effort? Harus dari kita sendiri. Nah, kuncinya apa? Kita sendiri harus dekat sama Tuhan dulu. Ya, kita harus dekat sama Tuhan, punya iman yang baik, minta bantuan Tuhan untuk supaya dia bisa dekat sama Tuhan. Kayak gitu. Utamakan diri sendiri dulu ya Pak ya? Ya, kita harus mengubah diri kita lebih baik dulu sebelum kita mau mengubah orang lain. Itu aja intinya. Kalau mau mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Dimulai dari mengubah dirimu sendiri. Jadi gitu. Jadi pacaran itu harus kudus makanya. Gitu. Kenapa? Karena Allah kudus. Bayangin kalau dia kudus, ya berarti kan kita sebagai anak-anaknya, baik itu remaja, pemuda, dewasa, usinda, ya kita juga harus hidup kudus. Harus mencontoh gitu. Ya Pak ya. Harus mencontoh Allah kita gitu. Nah, jadi pacaran boleh-boleh aja, tapi harus tahu batas, ya harus tahu sampai di sejauh mana norma-norma yang berlaku.
dan harus bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena itu pacaran proses di mana kita juga harusnya bertumbuh dalam Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Apalagi zaman sekarang pacaran tuh orang-orang pada bahaya-bahaya banget Pak di luar sana ya. Ya, artinya gini, kita kan sekarang gampang dapat informasi lewat media sosial, lewat segala macam gitu ya. Kita menyaksikan tersendiri gitu ya, bagaimana orang-orang yang pacaran itu di blow up, dipublish, baik di platform apapun. Masih gitu kecil ya. Lagi galau di up story gitu-gitu. Maksud saya itu kan kurang grown up maksud saya. Gitu. Kita harus juga menjaga nama baik pacar kita gitu ya. Kita mesti dewasa lah dalam bertindak gitu ya. Kita kan anak-anak Kristus yang punya Tuhan begitu luar biasa gitu ya. Jangan mempermalukan Tuhan kita juga dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita pacaran. Ya kurang lebih begitu tuh yang bisa saya berikan. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman remaja semua udah dapat pencerahan nih. Apalagi saya nih juga punya pacar nih Pak, udah lumayan lama lah, udah hampir setahun. Mungkin ada beberapa perilaku saya yang tidak mencerminkan pacaran baik gitu Pak. Gara-gara Bapak mungkin saya jadi akan mencontoh dan akan menerapkan kehidupan berpacaran yang baik itu ke dalam berpacaran saya Pak. Bagus. Oke, teman-teman remaja, kira-kira itu nih cara berpacaran yang baik tuh harus tahu batasan dan juga menjaga komitmen dengan pacaran juga harus bisa lebih baik lagi. Hidup benar. Ya, oke. Oke teman-teman, itu aja podcast dari saya dan juga Pendeta Naya Widiawan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tunggu podcast-podcast kita ke depannya yang pasti lebih menarik dan lebih seru lagi. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.